Serial Kaidah Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan ilmunya, ditambahkan hartanya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali dalam serial Qaidah-Qaidah Fikih. Kali ini kita akan belajar salah satu qaidah fikih yang sangat penting juga, yaitu al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi, Islam itu bukan anti budaya. Islam tidak memerangi adat istiadat. Islam tidak antipati terhadap kearifan lokal. Hanya saja Islam mengarahkan supaya adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat. Agar adat istiadat tidak membawa hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Karena sebagaimana kita tahu, adat istiadat itu ada yang benar, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan fitrah, ada juga yang bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya, satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama tentang kaidah ini adalah bahwa setiap adat apabila bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk diambil. Tidak boleh untuk diambil. Karena adat itu ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak. Kalau yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh bagi kita untuk mengambilnya. Contoh misalkan sebagian orang punya adat kirim tumbal, sebagian orang punya adat istiadat percaya kepada perdukunan, sebagian orang misalkan kirim sesajen-sesajen, ini adat istiadat, ini budaya, ini kearifan lokal, tapi kearifan lokal yang tidak benar. Seperti halnya dulu di masa jahiliyah, mereka juga ada adat-adat istiadat. Ada yang diperbolehkan oleh Nabi, disetujui oleh Nabi, ada yang tidak. Misalkan adat istiadat mereka kalau minumnya khamr sampai mabuk. Adat istiadat mereka kalau tawaf sambil telanjang dan bertepuk tangan, bersiul, kemudian dibatalkan dalam Islam. Tapi banyak juga adat istiadat yang diizinkan, disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, memahami kaidah ini sangat penting, bahwa adat itu memiliki peran yang sangat besar dalam syariat. Bahkan banyak masalah-masalah fikih ternyata dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh, masalah nafkah. Para suami, kepala rumah tangga, diwajibkan untuk memberi nafkah. Dosa kalau seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan istri dan anak-anaknya. Tapi masalahnya, berapa nominal nafkah yang harus diberikan suami kepada istri? Ternyata tidak ada batasannya. Tidak ada batasan maksimal dan minimalnya. Oleh karenanya kata para ulama, karena tidak ada batasannya, dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat istiadat. Kaidah mereka, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'is syarifi lam yuhad. Setiap uruf itu digunakan dalam hal-hal yang tidak ada batasannya dalam syariat. Safar misalkan, yang menjadikan kita boleh untuk mengqashar, boleh menjama, boleh tidak berpuasa saat Ramadan. Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Tapi, berapa batas safar? Berapa jaraknya? Ternyata tidak ada batasannya. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat, batasan safar, jarak safar adalah dikembalikan kepada urf. Kalau manusia menganggap pada jarak tertentu sudah sebagai safar, maka itu disebut safar. Kalau mereka tidak menganggap itu sebagai safar, maka itu belum dianggap sebagai safar. Masalah misalkan darah haid yang merupakan darah kebiasaan wanita. Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid. Kalau keluar darah haid berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh hubungan badan dengan suaminya. Tapi
berapa batas ya darah haid itu. Demikian juga bagi pemula, umur berapa. Kemudian bagi yang sudah tua berhentinya, umur berapa. Ternyata tidak ada batasannya. Oleh karenanya, dikembalikan kepada urf. Maka ini kaidah penting. Segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada adat. Intinya, kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting sekali untuk kita fahami bersama. Terus kita semangat belajar kaidah-kaidah fikih, sehingga mudah-mudahan dengan kita belajar kaidah-kaidah fikih, kita semakin faham tentang ilmu agama Islam yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.